Sampai petang ini, Deddy Suarsono, tersangka penyuap anggota DPR Bulian Royan, masih diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi. Fokus pemeriksaan ada pada pertanyaan seberapa besar uang suap dan apakah Bulian Royan satu-satunya orang yang menerima uang suap itu. Di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini Deddy Suarsono, tersangka kasus dugaan suap anggota DPR Bulian Royan, menjalani pemeriksaan. KPK sedang menyelidiki apakah uang sebanyak $66.000 Amerika dan 5.500 euro yang diterima Bulian merupakan pembayaran terakhir atau bukan. Dan juga apakah uang dari Direktur PT Bina Minakarya Persada ini juga ditujukan kepada anggota DPR lainnya maupun pejabat Departemen Perhubungan. Itu yang sedang kita kembangkan sekarang. Ya, itu yang kita. Hari ini kan kita minta keterangan lagi nih. Itu bagian dari proses pengembangan penyidikan yang kita lakukan. Ya, apa saja. Ya, mungkin itu juga. Pengacara Deddy memastikan mata rantai kasus suap ini tak akan berhenti pada kliennya. Tentu kalau ada pekerjaan, ada penyelenggara pekerjaan, kan begitu. Jadi itu merupakan satu kebiasaan di sana. Setiap kali menjalankan urusan harus ada pemberian fee. Dugaan sementara ada 2 orang, tetapi kemungkinan kan bisa berkembang kan begitu. Semalam petugas KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di sana mereka menyita sejumlah dokumen dan data di komputer yang diduga kuat merupakan bukti penerimaan suap kasus pengadaan kapal patroli senilai 120 miliar rupiah. Kini saatnya menunggu hasil penyelidikan KPK untuk menyibak tirai suap dan korupsi baik di DPR maupun pemerintah. Bimo Cahyo dan Kosmas Gatot melaporkan dari Jakarta. Selain memburu para penerima uang suap, KPK juga masih menelusuri kemungkinan adanya aliran uang suap dari 4 perusahaan lain yang juga memenangkan tender pengadaan kapal patroli Dirjen Perhubungan Laut. KPK telah menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK untuk melakukan penyelidikan. Untuk sementara dari anggota parlemen adalah BR. Dari Depok, Pak? Dari Depok untuk kaitannya kita sedang dalami karena kita cross check antara keterangan BR dengan DS ya, seperti apa sehingga menimbulkan hal seperti ini gitu ya. Baru satu ini yang mengirimkan uang dan kemudian diambil oleh yang bersangkutan. Kalau kemudian dari laporan PPATK, kita kerjasama dengan PPATK, tadi Pak Yunus juga ada. Kalau seandainya ada bukti transfer dari perusahaan yang lain dan kemudian sudah diambil oleh ini, kita tindak lanjuti pasti. Setelah anggota DPR Bulian Royan tertangkap oleh KPK, anggota Komisi Perhubungan DPR mengadakan pertemuan tertutup. Pertemuan itu, saudara, untuk membahas sikap anggota DPR terkait dengan rencana KPK yang akan menindaklanjuti kasus suap itu kepada anggota-anggota DPR yang lain. Seusai mengadakan pertemuan tertutup di ruang sekretariat komisi di DPR, Ketua Komisi Perhubungan DPR, Ahmad Mukoam, membantah kasus Bulian Royan juga melibatkan anggota DPR lain. Sebagai mitra kerja Departemen Perhubungan, pihaknya tidak menyentuh masalah teknis pelaksanaan kebijakan seperti pemesanan kapal ataupun pembangunan sebuah jembatan. Selain itu, kegiatan Bulian Royan diduga terkait profesinya sebagai maklar kapal. Meskipun demikian, Komisi Perhubungan DPR yang menolak dikaitkan menerima suap secara bersama-sama bersedia diperiksa KPK untuk menuntaskan kasus ini. Pak Bulian hari ini adalah bukan lagi anggota Komisi 5. Ya. Lalu yang kedua, apakah secara berjamaah? Saya kira saya katakan, saya ketua tidak ada kompetensi itu bicara berjamaah. Itu. Kalau bicara berjamaah, anggaran secara keseluruhan itu kolektif dewan. Nah, ini yang ada di publik itu sayangnya adalah dewan itu kerjanya bukan kerja individual. Makanya bukan kepala Komisi 5 tapi ketua Komisi 5. Keputusan itu tidak bisa sambil sendirian, tidak bisa Pak Adi sendirian, tidak bisa mereka sendirian, semua kolektivitas. Iya, pribadi. Saya katakan, kenapa? Saya pribadi tidak tahu soal itu, secara pribadi loh ya. Saya ini ketua dan saya tidak tahu soal itu. Partai yang menaungi Bulian Royan yaitu Partai Bintang Reformasi PBR yakin tidak hanya Bulian Royan yang menerima uang yang diduga sebagai uang suap. PBR meminta KPK untuk membongkar kasus ini hingga tuntas.
Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi Rusman Ali yang sempat menemui Bulyan Royan di tahanan mengatakan Bulyan Royan mengakui telah menerima uang dari rekanan dalam pembelian kapal patroli untuk Departemen Perhubungan sejumlah $66.000 dan €5.500. Namun Bulyan Royan justru mempertanyakan apakah salah jika ia menerima uang itu. Papan nama Bulyan Royan di ruangannya yang sempat dicopot hari ini kembali dipasang. Tidak diketahui apa motif pencopotan yang dilakukan sesaat setelah kasus dugaan suap terungkap. PBR yakin tidak hanya Bulyan Royan yang diduga menerima suap. Bahwa ini tidak mungkin bekerja sendiri. Setidak-tidaknya eksekutif juga akan terlibat. Untuk itulah saya harapkan dari KPK untuk menyelidiki juga ke eksekutif. Karena bagaimanapun kerja seperti ini tidak bikin saya sendiri. Terulangnya kasus suap dalam proyek pemerintah yang melibatkan anggota DPR Bulyan Royan menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan tender. KPK sebenarnya telah meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan tender pengadaan barang pemerintah, tetapi belum mendapat tanggapan berarti. Kapal jenis inilah yang akan membuat anggota DPR Bulyan Royan tenggelam. Tenggelam dari keanggotaan di Dewan yang terhormat. Kapal pesanan Departemen Perhubungan ini sedang dikerjakan di Dok Muara Baru, Jakarta Utara. Dalam proyek pembuatan kapal ini, Bulyan Royan, anggota DPR dari Partai Bintang Reformasi, diduga menerima suap lebih dari Rp600 juta dari Deddy Suarsono, Dirut PT Bina Minakarya Perkasa, pemenang tender yang juga sudah menjadi tersangka. Guna mencegah terjadinya pemberian suap dalam tender pengadaan barang, dibentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah. Lembaga ini bertugas melakukan pengawasan tender secara transparan melalui sistem elektronik. Kita akan mendorong para pengawas intern ini. Kelihatannya sampai dengan saat ini pengawas intern nggak jalan itu. Mestinya hal-hal yang demikian ini, makanya tempoh hari kan kita kumpulkan mereka, kita minta upaya-upaya pencegahan itu karena yang paling tahu bagaimana kondisi di dalam DIPA atau anggaran yang ada di masing-masing departemen itu yang paling mengetahui kan adalah para irjen mereka, para kapal pesanan Departemen Perhubungan bermasalah antara lain dikerjakan PT Proskorneo Kadarusman di Muara Baru, Jakarta Utara. Perusahaan ini mengerjakan dua jenis kapal, yakni kapal patroli kelas dengan panjang 28,5 meter dan kapal patroli dengan ukuran 16,5 meter. Kedua kapal berbahan dasar fiberglass. Bimo Cahyo, Kosmas Gatot, dan Deden Julianis melaporkan dari Jakarta.